Presiden Joko Widodo mengatakan kebijakan hilirisasi bahan mentah akan terus dilanjutkan meski Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel yang diajukan oleh Uni Eropa. Saat kita menstop ekspor bahan bakar nikel, kita dibawa ke WTO. Baru 2 bulan yang lalu kita kalah, tapi keberanian kita menghilirisasi bahan mentah itulah yang akan terus kita lanjutkan meskipun kita kalah di WTO, kata Jokowi. Ia mengatakan Indonesia harus berani mengambil keputusan dan tidak takut terhadap negara manapun. Indonesia sudah terlalu lama dijajah oleh bangsa Eropa. Lalu, apa hari ini kita akan biarkan mereka kembali menjajah dan merampok kekayaan alam kita lagi? Jawabannya tentu tidak. Kita akan melawan. Sampai manapun selama saya menjadi presiden Indonesia, selama itu pula para penjajah itu tidak akan bisa menyentuh kekayaan alam Indonesia. Jokowi pun juga ingin Indonesia menjadi salah satu dari 5 besar negara dengan ekonomi terkuat pada 2045. Keberanian Jokowi ini pun mengingatkan kembali momen di mana Presiden Soekarno dengan lantang menentang negara-negara barat di PBB. Di mana saat itu Presiden Soekarno dengan berani keluar dari PBB lantaran banyaknya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh barat. Di mana hari ini Presiden Jokowi telah membuktikan kembali keberanian bangsa Indonesia. Indonesia kini bukan lagi negara lemah dan penakut seperti di era presiden sebelumnya. Hari ini Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima, kata Presiden Jokowi. Sebelumnya pemerintah menyetop ekspor nikel. Jokowi juga mengklaim kebijakan itu mampu meningkatkan nilai ekspor nikel dari 15 triliun menjadi 300 triliun. Meski demikian, Indonesia harus menghadapi gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Uni Eropa juga melayangkan gugatan atas kebijakan Jokowi menyetop ekspor bahan mentah itu. WTO belakangan memutuskan Indonesia kalah dalam gugatan tersebut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden minta Presiden Jokowi buka kembali ekspor nikel demi perdamaian dunia. Presiden Jokowi mengatakan kebijakan hilirisasi bahan mentah akan terus dilanjutkan meski Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel yang diajukan oleh Uni Eropa. Saat kita menstop ekspor bahan mentah nikel, kita bawa ke WTO. Baru 2 bulan yang lalu kita kalah, tapi keberanian kita menghilirisasi bahan mentah itulah yang akan terus kita lanjutkan meskipun kita kalah di WTO, kata Jokowi dalam silaturahmi relawan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK Senayan, Jakarta. Terkait permasalahan nikel ini, Amerika Serikat rupanya ikut terseret dampak pelarangan ekspor nikel lantaran bukan hanya Eropa saja yang memerlukan nikel Indonesia, tapi juga Amerika Serikat selalu salah satu industri terbesar di bidang mobil listrik. Hal ini pun ternyata sudah berusaha dinegosiasikan oleh Presiden AS Joe Biden ketika di KTT G20 Bali kemarin. Di sesi pertemuan bilateral Indonesia-Amerika Serikat, Joe Biden meminta Presiden Jokowi membuka kembali keran ekspor nikel demi perdamaian dunia. Biden mengatakan, jika Indonesia tetap melawan dan berkeras melarang ekspor nikel, Indonesia akan berurusan dengan seluruh negara maju dunia. Beberapa hari setelah pertemuan itu, ancaman Joe Biden itu pun menjadi kenyataan. Indonesia diserang habis-habisan di persidangan gugatan nikel di WTO, di mana WTO mengatakan Indonesia telah dengan sengaja melakukan pelarangan berat dengan melarang ekspor nikel. Bahkan berbagai sanksi ekonomi sudah menanti Indonesia jika masih berusaha melawan Uni Eropa dan juga AS. Di luar dugaan, Presiden Jokowi malah mengatakan Indonesia harus berani mengambil keputusan dan tidak takut terhadap negara manapun. Jokowi ingin Indonesia menjadi salah satu dari 5 besar negara dengan ekonomi terkuat pada 2045. Kita ingin negara kita di 2045 menjadi 5 besar ekonomi terkuat di dunia jika kita konsisten bekerja keras, kalau kita berani memutuskan dan tidak takut terhadap negara manapun.